Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, apa kabar semuanya sahabat-sahabatku? Moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang jujur, salam pemimpin yang akan memberikan perubahan yang lebih baik lagi terhadap bangsa dan negara ini. Kita dapat berita tentang Pak Anies pamitan dengan Bapak Joko Widodo. Ini sikap seorang pemimpin yang setelah mengakhiri masa jabatannya tetap pamitan kepada Presiden Joko Widodo. Inilah sikap pemimpin yang beretika, sikap pemimpin yang berakhlak, sikap pemimpin yang berhati mulia. Walaupun selama ini kita tahu bagaimana perlakuan pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI, seolah-olah kita melihatnya itu pemerintah pusat ini beroposisi sama Pemprov DKI semenjak Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi kita lihat akhlaknya Pak Anies Baswedan, kita lihat bagaimana etikanya Pak Anies Baswedan, bagaimana moralitasnya Pak Anies Baswedan, mencontohkan kepada kita semua, kepada masyarakat semua, seperti apapun perlakuan yang diterima semenjak beliau itu menjabat di DKI, tapi beliau itu tetap menghormati perlakuan apa yang diterima selama ini. Tetap beliau pamit setelah mengakhiri masa jabatan beliau kepada Presiden Jokowi. Ini yang mencontohkan, ini yang membuat kita bangga bagaimana seorang pemimpin yang dipersepsikan selama ini adalah antitesis Pak Jokowi, tetapi beliau sendiri tetap menghormati seorang presiden, tetap berpamitan setelah mengakhiri masa jabatannya. Yuk kita baca teman-teman bagaimana beritanya. rm.id Anies lalu hormat ke Jokowi. rm.id Rakyat merdeka, Anies Baswedan kembali tunjukkan sikap hormatnya ke Presiden Jokowi. Usai purna tugas dari DKI, Anies menghadap Jokowi di istana. Anies pamitan telah menyelesaikan tugasnya 5 tahun memimpin Jakarta. Rencana Anies bertandang ke istana sebenarnya sudah tersiar di kalangan wartawan sejak pagi hari. Rencana Anies bertandang ke istana sebenarnya sudah tersiar di kalangan wartawan sejak pagi hari kemarin. Namun, Anies yang ditunggu-tunggu awak media kedatangannya luput dari pantauan. Jadi Pak Anies ini ditunggu-tunggu awak media, jadi luput dari pantauan. Ternyata Anies bertemu Jokowi masuk lewat pintu yang mengarah ke istana Wakil Presiden. Jadi Pak Anies lewat pintu yang mengarah ke istana Wakil Presiden. Jalan masuk yang tidak bisa sembarangan diakses awak media jika tanpa arahan atau izin dari pihak istana. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud periode pertama Presiden Jokowi ini diperkirakan tiba sekitar pukul 3 sore.
ba'da asar. Tidak diketahui secara persis apa saja yang dibicarakan oleh kedua mantan gubernur DKI Jakarta itu. Karena sebelum dan sesudah pertemuan tidak ada sesi wawancara maupun pengambilan gambar. Pertemuan kabarnya berlangsung tertutup di Istana Merdeka. Pertemuan kabarnya berlangsung tertutup di Istana Merdeka. Jadi penulisannya ini, komanya ini yang kita agak rancung bacanya nih. Pihak istana tidak membantah soal pertemuan Anies dengan Jokowi. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Baik Triadi Mahmudi, pertemuan itu dilakukan atas permintaan Anies sendiri. Pak Anies meminta waktu Bapak Presiden melalui Pak Menteri Sekretariat Negara untuk berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Bey kemarin. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini juga membenarkan soal pertemuan itu. Kata dia, pertemuan itu dalam rangka pamitan Anies yang sudah purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betul, itu permohonan Pak Anies yang ingin pamitan selesai sebagai Gubernur DKI, kata Valdo dalam keterangan kemarin. Namun ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait waktu dan lokasi pertemuan dilangsungkan. Itu saja singkatnya. Meskipun luput dari pemberitaan, pertemuan Anies dan Jokowi menemui banyak pujian. Partai Nasdem yang sudah resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal Capres 2024 memuji adab politik jagoannya itu. Jadi kita ulas di depan tadi tuh gimana adab, gimana etika, gimana akhlaknya Pak Anies yang selama ini kita tahu gimana dipersepsikan beliau ini sebagai antitesisnya Pak Jokowi. Bagaimana perlakuan pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI selama ini kita tahu, kita melihat sendiri seperti apa perlakuan dari pemerintah pusat ini. Tapi Pak Anies tetap berjiwa besar, tetap menghormati, tetap menghargai, tetap memberikan contoh kepada kita semua bagaimana beliau itu berdewasa dalam demokrasi. Jadi Pak Anies itu orangnya memberikan contoh dengan sikap, dengan perbuatan, tidak dengan kata-katanya, mencontohkan kepada masyarakat luas, kepada politisi-politisi yang berjiwa tidak demokratis, ya kan. Nah, di sini Pak Anies mencontohkan. Mudah-mudahan kedepannya ini para pemimpin-pemimpin bangsa ini punya jiwa pemimpin seperti itu. Walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda partai, tetap saling hormat menghormati, tetap saling harga menghargai. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, sikap yang ditunjukkan Anies dan Jokowi ini adalah teladan yang baik sebagai seorang pemimpin. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tetap memperlihatkan karakternya sebagai seorang pemimpin, kata Ahmad Ali kepada wartawan kemarin. Ia menilai kedatangan Anies ke istana kemarin tidak dalam kapasitas sebagai gubernur, bukan juga pertemuan antara atasan dan bawahan, melainkan pertemuan dua orang sahabat. Jadi dulu Pak Anies ini waktu 2024 Pak Jokowi mencalonkan jadi presiden, Pak Anies salah satu orang yang mendukung Pak Anies Baswedan, termasuk tim sesnya Pak Jokowi waktu itu. Kalau hari ini Pak Jokowi presiden, Anies bukan siapa-siapa, masyarakat biasa. Berarti realisasi persahabatan dong, karena memang mereka adalah sahabat sejak lama, terangnya. Ali meyakini pertemuan itu bisa terwujud karena kelapangan hati Jokowi. Di saat banyak pihak menganggap keduanya berseberangan, bahkan menyebut Anies antitesisnya Jokowi,
Sekarang banyak politisi yang sok tahu karena dianggap Pak Jokowi bertengkar dengan Anies. Ini sok tahu kan sentilnya. Ya, wajar-wajar saja masyarakat berpandangan seperti itu, karena masyarakat lihat kenyataannya bagaimana perlakuan pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI semenjak Pak Anies menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Program-programnya Pak Anies mulai dari Formula E, tidak dapat sokongan dari BUMN, tidak dapat sokongan dari pemerintah pusat. Mulai dari masalah COVID waktu itu Pak Anies narik rem darurat, tapi dari pemerintah pusat tidak mendukung. Jadi kita wajar masyarakat menilai seperti itu. Tak cuma Nasdem, partai lain yang juga kesemsem sama Anies untuk maju di Pilpres 2024 nanti, yakni PKS, juga menyambut baik momen pamitan Anies ke Jokowi. Sangat baik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang purna tugas. Jadi sangat baik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang purna tugas, Pak Anies sudah sewajarnya silaturahmi khusus kepada Presiden Joko Widodo. Ini sikap yang rendah hati dan bagus menjadi contoh, kata juru bicara PKS M. Khalid ketika dikonfirmasi tadi malam. Selain itu, dia menganggap pertemuan itu untuk menepis segala isu soal adanya hubungan yang tidak baik antara Jokowi dengan Anies. Ini menunjukkan hubungan dan komunikasi Presiden Joko Widodo dan Pak Anies terjalin dengan baik, sambungnya. Pujian juga datang dari peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Prof. Siti Zuhro. Dia menilai pertemuan tersebut menandakan adanya komunikasi politik yang baik dan mencerminkan politisi yang beradab. Politik yang beradab, yang dewasa, antara lain ditandai dengan terbangunnya komunikasi politik yang baik. Pola komunikasi baik juga akan berdampak terhadap kehidupan politik yang baik, politik yang sehat. Kata sosok yang karib disapa Wiwi ini tadi malam. Karena itu menjadi tanggung jawab elit untuk memberikan contoh positif terhadap masyarakat dengan menunjukkan relasi dan komunikasi yang cair seperti itu, sambungnya. Jadi Pak Anies mencontohkan sikap politik yang dewasa. Pak Anies mencontohkan kerendahan hati beliau. Pak Anies mencontohkan bagaimana seorang pemimpin itu beretika, sebagaimana seorang politisi itu beretika. Jadi contoh-contoh seperti ini yang kita harapkan dari politisi-politisi, dari para elit-elit bangsa ini. Walaupun pandangan politik, walaupun beda partai, walaupun beda suku, walaupun beda agama, walaupun beda ras, tetap kita saling menghormati, saling menghargai, saling bersatu demi bangsa ini lebih baik ke depannya. Jadi itu kita lihat dari sosok Pak Anies, sosok pemimpin yang berakhlak, yang berhati mulia, yang dewasa dalam menyikapi politik dan dapat mencontohkan bahwa demokrasi ini bisa dirawat dengan baik. Itu teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman pecinta channel Anak Rantau Official ini? Silahkan tulis komentar teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman sendiri terhadap pertemuan Pak Anies Baswedan dan Pak Jokowi Widodo. Oke teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.